Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat seru, yaitu tentang mesin open end. Kalau kalian bertanya-tanya bagaimana cara membuat benang dengan cepat dan rapi, nah mesin ini jawabannya. Selama 1 semester di praktikum perawatan dan penyetelan-pemintalan 2, kita bakal kenalan lebih dekat sama mesin open end. Mulai dari cara kerjanya, perawatannya, sampai gimana sih proses produksi ini berlangsung. Lewat video ini, semoga kalian dapat memahami prinsip kerja mesin open end dan melihat secara langsung teknologi canggih dari pembuatan benang yang berkualitas tinggi. Yuk kita mulai perjalanan belajar kita mulai dari hari pertama. Mekanisme mesin open end dan bagian-bagiannya. Untuk tahap awal praktik ini, kita akan mempelajari mekanisme kerja mesin open end spinning serta mengenal bagian-bagian utamanya. Mesin open end merupakan salah satu jenis mesin pemintalan modern yang bekerja tanpa menggunakan ring dan traveler seperti yang pada mesin ring spinning. Prosesnya dimulai dari sliver yang berasal dari mesin drawing. Sliver tersebut masuk ke bagian feeding, kemudian akan ditarik oleh feed roller menuju opening roller. Open roller berfungsi untuk membuka serat-serat menjadi lebih halus dan terurai. Serat yang terbuka kemudian dibawa oleh aliran udara menuju ke rotor. Selanjutnya, benang akan keluar melalui navel dan digulung oleh take up roller pada peg atau feeding section. Komponen utama pada mesin ini antara lain motor utama, blower, dan sistem ventilasi, thrust collector atau rotor housing, opening roller, rotor bell, dan puller serta navel. Semua bagian ini harus bekerja secara sinkron agar benang memiliki kualitas yang seragam, halus, dan sesuai dengan kualitas standar benang yang telah ditetapkan. Perawatan dan penyetelan mesin open end. Setelah mengetahui bagian-bagian mesin dan mekanisme pada mesin open end, kali ini kita akan membahas tentang perawatan dan penyetelan pada mesin. Perawatan rutin sangat penting untuk menjaga performa mesin, mencegah kerusakan dini, dan mempertahankan kualitas hasil benang. Bagian-bagian yang wajib diperhatikan meliputi rotor groove, blower, saluran ventilasi udara, thrust collector, navel, serta bearing housing. Untuk rotor groove harus dibersihkan secara teratur menggunakan kuas untuk mencegah penumpukan serat yang menyebabkan benang menjadi tidak rata. Untuk thrust collector dibersihkan menggunakan sapu, dan blower, saluran ventilasi juga harus dijaga kebersihannya agar aliran udara tetap lancar. Selain itu, bagian yang bergerak seperti bel, puli, dan bearing perlu diberi pelumas untuk mengurangi gesekan dan panas berlebih. Untuk penyetelan, operator harus memastikan kecepatan rotor, ukuran opening roller, tekanan udara, nilai draft, serta twist per meter sudah sesuai dengan jenis bahan yang digunakan. Penyetelan yang kurang tepat dapat menyebabkan putus benang, benang kasar, atau ketidaksesuaian nomor benang. Dengan perawatan dan penyetelan yang benar, mesin open end dapat beroperasi dengan optimal dan menghasilkan benang yang stabil serta berkualitas tinggi. Proses produksi benang. Setelah mengetahui bagaimana cara merawat dan melakukan penyetelan mesin yang baik dan benar, pada tahap terakhir praktikum ini
kita akan melakukan pengujian penyetelan ukuran opening roll sederhana yang nantinya akan memengaruhi kualitas pada benang. Pada praktikum ini, kami mencoba untuk menggunakan dua tipe ukuran opening roll, yaitu C61 dan C74, serta akan memproduksi benang dengan nomor benang yaitu NE10. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah menghitung nomor sliver atau NE sliver input mesin open end. Caranya adalah dengan menimbang sampel sliver sebanyak 5 kali. Sampel sliver diambil 6 yard atau sekitar 5 meter dengan menggunakan sliver railing. Kemudian sampel per 6 yard tadi ditimbang dengan timbangan digital. Catat hasilnya, setelah itu hitung rata-rata beratnya. Kemudian masukkan ke rumus NE sliver, yaitu 6 yard dibagi 840 yard atau hanks dikali 453,6 gram per lbs dibagi rata-rata berat sampelnya dalam gram dan tutup kurung. Setelah mengetahui NE sliver inputnya, sekarang kita perlu mengatur parameter mesin agar sesuai berdasarkan NE sliver input dan target NE output yang dibuat. Parameter yang perlu kita atur yang pertama adalah kecepatan RPM atau rotasi putaran mesin. Yang kedua, target NE yang ingin kita capai yaitu NE10. Yang ketiga, twist per meternya. Yang terakhir adalah draftnya. Setelah mengatur parameternya, siapkan bahan baku yaitu berupa berisi sliver dari mesin drawing yang berjenis campuran antara rami dan kapas. Masukkan sliver ke bagian feed plate mesin, putar feed plate atau feed roller agar sliver terdorong masuk ke opening roller. Setelah proses persiapan di atas selesai, kemudian operator memulai melakukan proses pemintalan, yaitu menjalankan mesin dan memastikan aliran serat dari sliver hingga menjadi terbentuknya benang dalam rotor berjalan dengan baik. Setelah proses pemintalan berlangsung stabil, operator tetap standby memantau jalannya mesin. Pastikan tidak ada gangguan seperti putus benang atau serat yang menumpuk. Jika terjadi putus benang, maka operator segera melakukan penyambungan benang agar proses produksi dapat berjalan kembali secara normal. Penyambungan dilakukan dengan cara menarik ujung benang dari kon peke. Lalu benang diulur secukupnya. Jika benang terlalu panjang, bisa dipotong di bagian kiri dekat opening roll. Sisa benang yang terpotong bisa dibuang ke suction. Benang yang panjang sudah sesuai dimasukkan ke navel, pastikan benangnya sudah tegang. Kemudian kunci kembali dan pencet tombol merah untuk melanjutkan proses penggulungan di kon. Ada yarn guard dan yarn tension yang mengatur aliran benang agar stabil dan lancar. Setelah proses pemintalan selesai, dilakukan perhitungan nomor benang untuk memastikan benang yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi. Sebelum menghitung, kita timbang sampel berat benang per 100 meter sebanyak 5 kali sampel.
Sampel benang diambil menggunakan mesin yang drilling, yaitu mesin yang akan berputar sesuai kontur yang ditentukan. Kemudian, sampel benang ditimbang pada timbangan digital. Pengujian tadi dilakukan sebanyak 5 kali untuk menentukan hasil yang akurat. Kemudian, berat hasil pengujian dihitung rata-rata beratnya berapa. Jika sudah, kita dapat menghitung NE benang dengan rumus NE sama dengan 100 meter per 768 meter per hanks dikali 453,6 gram per lips per B, di mana berat diambil dari rata-rata berat sampel pengujian dalam gram. Setelah mendapatkan hasil NE aktualnya berdasarkan rumus tadi, cek apakah hasil NE benang aktual sesuai dengan nilai NE benang yang kita targetkan, yaitu NE 10. Jika tidak sesuai target, analisis masalah tersebut. Apakah masalahnya ada di bagian mesin seperti ukuran opening roller yang tidak sesuai atau kondisi komponen mesin yang tidak optimal? Misal, seperti rotor bearing yang halus atau ada serat-serat yang menumpuk pada rotor groove. Selain itu, operator juga menghitung jumlah produksi harian mesin, biasanya dalam satuan kilogram per shift. Data tersebut digunakan untuk menilai efisiensi mesin, produktivitas operator, dan stabilitas kualitas benang. Demikianlah rangkaian pembelajaran tentang mesin open end, mulai dari cara kerja, perawatan hingga proses produksi. Dengan memahami setiap tahapan dan komponen mesin, kita dapat meningkatkan efisiensi kerja, menjaga kualitas hasil benang, dan memperpanjang umur mesin. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran ini. Jangan lupa untuk terus belajar Dan menjaga keselamatan kerja. di area produksi. Sampai jumpa di video selanjutnya.